Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Salah satunya nikmat panjang umur dan nikmat sehat wal afiyah. Dan dengan kenikmatannya ini kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini Allah mulai dengan harfun nida yang diperuntukkan untuk memanggil, untuk menyerukan. Seperti halnya kita memanggil teman kita, Ya Hasan, Ya Muhammad. Kita panggil teman kita. Harfun nida ini digunakan untuk jarak yang dekat, agak jauh maupun jauh. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memanggil hamba-hambanya yang memiliki iman, baik imannya rendah, sedang maupun tinggi. Semuanya Allah panggil. Tujuannya agar mereka lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Begitu indah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan hambanya agar mereka bisa datang kepadanya untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan hadis yang kedua dalam pertemuan kita ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang Islam. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang iman. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari tentang ihsan. Dan yang terakhir tentang hari kiamat. Kaitannya dengan ayat ini, dengan bulan suci Ramadan ini, ketika seseorang telah memeluk agama Islam, maka wajib baginya untuk menjalankan puasa. Ketika mereka sudah berpuasa, maka harus disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW bersabda, Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Rasulullah, siapa orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sangat rugilah kita ketika kita berpuasa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tetapi tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa kita hanyalah menahan lapar dan menahan haus. Sahabat hijrah istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ketika seseorang telah Islam, maka dia harus beriman. Ketika seseorang telah mencapai tingkatan iman, ada tingkatan yang selanjutnya, yaitu tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau merasa melihatnya. Kendati pun engkau tidak bisa melihatnya, maka ia akan melihatmu. Hari ini kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus barengi dengan keimanan sehingga apa yang kita lakukan, puasa yang kita jalankan pada hari ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita nodai ibadah puasa kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin kita berpikir tidak ada yang melihat kita, tidak ada orang tua yang melihat kita, tidak ada manusia yang melihat kita. Tetapi sadarlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat. Dawamun nazri ilallah. Ketika kita telah mencapai tingkatan ihsan, maka kita akan selalu merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perbuatan kita. Ketika kita ingin melakukan kejahatan, kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Sehingga kejadian-kejadian tersebut, perlakuan keburukan tadi tidak akan kita jadi lakukan, karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, apa itu yang dinamakan dengan kiamat? Kata Rasulullah, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Oh, kalau begitu kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya. Lalu baginda Rasulullah menjawab, salah satu tandanya datangnya hari kiamat adalah para budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya adalah banyak nanti anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Maka dari itu hati-hati kita sebagai anak, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita meletakkan posisi kedua orang tua kita sebagai pembantu. Kadang-kadang ibu kita, orang tua kita niat untuk membantu kita, tetapi kita memperlakukan mereka seperti pembantu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau sampai ini terjadi, maka tunggulah hari kiamat sudah dekat kepada kita. Maka dari itu, marilah di bulan yang suci ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini Allah balas dengan balasan yang begitu indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.